Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mendemonstrasikan tentang coaching yang terdapat pada modul 2.3. Di sini kami berkelompok, saya sendiri, Agun Sutrianto, kemudian ada Ibu Erlina Wulansari dan Ibu Nova Triana. Kemudian nanti kita ada 3 sesi. Sesi yang pertama itu saya menjadi pengamat, Ibu Erlina itu menjadi coach, dan Bu Nova Triana itu sebagai coachee. Nah, nanti pada saat kita mendemonstrasikan, itu kita berharap, kami berharap kehadiran penuh dalam proses mendemonstrasikan dengan menggunakan alur cerita, kemudian sehingga tujuan kita itu dapat tercapai. Gitu ya, Bu? Baiklah, Ya, untuk sesi yang pertama kita mulai. Di sini saya sebagai pengamat, kemudian Bu Erlina sebagai coach dan Bu Nova sebagai coachee. Silakan, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Agun atas pembukaannya untuk acara kegiatan coaching ini. Baiklah, kepada Bu Nova, apa kabar nih Bu Nova? Alhamdulillah, baik Ibu Erlina. Bu Erlina apa kabarnya nih? Alhamdulillah, saya juga baik. Gimana nih, mau diskusi apa? Kita mau ngobrol apa nih? Atau Bu Nova kepingin menjelaskan kegiatan Bu Nova di sekolah akhir-akhir ini apa? Iya, tapi saya mohon izin ya Bu, saya tidak mengganggu waktu Ibu ya. Oh ya, enggak. Ini loh Bu, saya mau sedikit pingin berbagi sharing sama Ibu mengenai siswa saya. Ya, Bu, saya ini melihat sudah beberapa minggu pembelajaran belakangan ini, saya menemukan siswa saya itu, saya kan ngajar bahasa Inggris nih Bu, Iya. siswa saya itu sulit bagi dia tuh untuk mengekspresikan dirinya khususnya dalam percakapan bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Padahal ini kan pembelajaran bahasa Inggris, nggak mungkin ya kalau terus-terusan dia menggunakan bahasa Indonesia. Padahal saya sudah istilahnya mencoba anak itu agar untuk berani gitu untuk mengungkapkan apa saja yang dia ketahui. Saya tidak memaksa dia untuk menggunakan full bahasa Inggris, tapi saya lihat dia juga nggak mau mempraktekkannya gitu. Jadi saya bingung apa ya kira-kira nanti caranya supaya dia itu berani gitu. Oh iya. Berarti Bu Nova kepingin anaknya bisa berlatih speaking, kemudian berani walaupun gunakan sedikit vocabulary ya. Iya. Iya, Bu. Jadi dia itu kayaknya kalau saya lihat itu dianya tuh kurang penguasaan kosakatanya kurang itu, Ibu. Nah, itulah yang menyebabkan dia merasa kurang percaya diri. Seperti itu, Bu. Oh iya. Menurut Bu Nova, nanti harapan Bu Nova seperti apa nih anaknya ini harapannya? Biar lebih detail nih ya. Lebih detail itu harapannya saya seperti ya apa? dia punya perubahan gitu Bu ya. Dia tidak lagi malu untuk mengungkapkan. Karena saya kalau lihat di pelajaran lain dia itu termasuk pintar. Untuk yang pelajaran non bahasa Inggris ya Bu. Iya. Artinya dia sebenarnya mungkin bisa cuma karena kurang pengetahuan kosakatanya, jadi dia sulit untuk mengungkapkan pendapatnya di dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi saya ingin dia tuh ada berubah gitu. Lebih baik dari sebelumnya. Oh ya, berarti Bu Nova kepingin murid ini berubah, berani juga di dalam mata pelajaran Ibu ya, bukan hanya dalam mata pelajaran lain, tapi juga khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, terutama yang ingin saya tanyakan, apa ini tingkatan apa yang kepingin Ibu Nova munculkan di dalam potensi anak?
Tadi Potensi dia, saya ingin meningkatkan di ini Bu, speakingnya. Kalau dia reading tuh dia bagus. Kan menulis jawaban gitu. Kalau ada pertanyaan soal-soal reading, dia bagus jawabnya. Cuma kalau di speakingnya dianya itu yang nggak muncul gitu Bu. Potensi dia tuh nggak muncul. Itu yang ingin siswa tersebut bisa meningkat. Oh ya, menurut Bu Nova, apa sih indikasi speaking anak itu bagus seperti itu? Indikasi speakingnya apa? Kalau menurut saya, kalau dia bagus speaking, pertama dia ya bisa berbicara dengan lancar gitu ya, bahasa Inggris dengan pengucapannya yang baik gitu. Kemudian sesuai juga kontennya dan kata bahasanya juga pas gitu dan baik dari dialek, aksennya dan lain-lain gitu ya, yang artinya menyangkut dengan dialognya gitu. Saya seperti itu Bu. Oh ya, tadi Bu Nova mengatakan bahwa anak ini kalau dalam reading bagus ya? Dia ya reading, writing dia bagus, cuma speakingnya itu. Jadi mungkin tadi maka saya bilang mungkin penyebabnya ada rasa kurang percaya diri atau gimana mungkin. Atau mungkin kalau dalam reading, writing dia bisa lihat Google atau apa kan istilahnya nggak ada langsung gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau speaking kan kita langsung nampak gitu. Atau dia tidak berani mengucapkannya, dia tahu menulisnya seperti itu Bu. Kalau menurut Bu Nova ini, jika anak ini mahir dalam reading dan writing, terus bagaimana tingkat kemampuan vocabulary-nya? Maaf Bu, ulangi. Tadi Bu Nova menjelaskan bahwa anak ini mahir dalam reading dan writing, benar ya? Itu suaranya di mute, Bu Nova. Oh iya, terpencet. Nah, kemudian, menurut Bu Nova, bagaimana tingkat kemampuan vocabulary-nya? Kalau dari segi reading dan writing-nya, tingkat kemampuan vocabulary-nya pun ya saya kasih nilai 7,5 lah gitu Bu. 7,5. Nah, jadi kan lumayan bagus dianya. Nah, cuma itu saja dia nggak berani bersuara gitu. Kemudian tadi Bu Nova menjelaskan kalau anak ini juga di mata pelajaran lain berani ya? Iya, karena yang digunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Untuk pelajaran lain itu kan penyampaiannya dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kan karena pelajaran saya bahasa Inggris, saya sih tidak memaksakan, cuma saya ingin melatih saja. Saya rasa dia punya kemampuan, cuman kayaknya kurang percaya diri. Nah, bagaimana sih membangun rasa percaya dirinya itu, Bu? Kalau menurut Bu Nova sendiri ya, dalam diri Bu Nova itu untuk membangun rasa percaya diri Bu Nova bagaimana? Kalau saya Bu, memang kalau saya berbicara, pernah saya mengalami saya berbicara itu karena ada rasa takut, tapi kadang-kadang saya pernah merekam gitu ya, merekam diri saya, kemudian saya coba lihat, ternyata saya mampu seperti itu Bu. Apakah seperti itu yang harus saya lakukan atau gimana ya? Oh ya, bagus itu. Bagaimana kalau dicoba ke anaknya? Oh iya, mungkin bisa juga Bu ya. Atau saya harus mengubah ini saja, metode saya mungkin dalam penyampaian. Mungkin tidak percaya dirinya karena dia berada di kelas kali Bu ya. Bisa soalnya saya kan sering meminta dia itu kan performnya penampilannya itu kan di kelas gitu. Jadi sering dia diem aja gitu. Atau mungkin kalau untuk dia saya coba ganti dengan metode lain saja mungkin melalui rekaman saja mungkin Bu ya. Kalau boleh saya tahu nih,
metode yang pernah Bu Nova lakukan itu apa di kelas? Ya, misalnya melakukan dialog-dialog itu Bu ya. Kan kita ada percakapan gitu. Misalnya percakapan yang berkaitan dengan waktu itu mengenai formulir isian ya. Nah, kemudian anak-anak ini mempraktekkan misalnya kalau mereka berada di bank ini karena langsung ya bagaimana mengisi formulir isian itu tetapi melalui percakapan dulu dengan wawancara lah, teknik wawancara baru dituangkan dalam tulisan. Nah, itu dia nggak mau waktu itu nggak maju sehingga temannya itu akhirnya mengganti pasangan. Nah, jadi mungkin saya harus ubah kali ya, Bu. Ya, apakah dengan rekaman gitu ya? Ya, bisa. Yang tadi Ibu Nova ceritakan berarti itu langsung live ya, langsung praktek di kelas ya? Iya. Memang yang selama ini saya lakukan itu praktek di kelas. Kebanyakan kan saya kasih contoh itu di praktek di kelas. Nah, kalau boleh saya tahu nih, setelah mereka mempraktekkan di kelas, apa hasil produk hasil karya anak? Yang mana yang praktek tadi Bu ya? Iya, iya. Ya kalau dilihat kan secara pengamatan langsung ya, tapi ada yang sebagian itu merekamnya. Ada anak-anak direkamnya gitu, karena mungkin anak-anak tuh pengen lihat seperti apa mereka bercakap, jadi kawannya yang merekam. Nah, situ kayaknya saya timbul ide juga, mungkin untuk anak ini apakah perlu seperti itu, tapi mungkin tidak dilakukan di kelas kali ya, atau di mana saja ya, yang penting dianya mau bercakap. Oh ya, itu bagus sih Bu Nova. Nah, berarti Bu Nova udah dapat gambaran ya, gambaran detail tentang apa sih rencana baiknya untuk meningkatkan kompetensi speaking anak tersebut ya. Iya, mungkin ya saya harus mulai di sana. Ya, bisa dijelaskan lagi Bu Nova rencananya? Nah, selain itu mungkin saya harus ini kali ya Bu, saya harus sharing mungkin ya dengan rekan sejawat saya, baik di sekolah atau rekan sejawat saya yang istilahnya sama-sama guru bahasa Inggris lain, kira-kira teknik apa yang harus saya gunakan untuk menimbulkan rasa percaya diri siswa saya itu untuk berkomunikasi seperti itu. Oh ya. Jadi saya mungkin harus bertemu gitu. Boleh saya tahu siapa? Ya mungkin kalau di sekolah saya kan ada tuh beberapa guru bahasa Inggris ya, senior saya ada, ataupun bahkan mungkin junior saya, mungkin mereka punya pengalaman lain, namanya setiap guru tuh pasti menemukan pengalaman yang berbeda, tekniknya mungkin berbeda, mungkin sayanya saja yang belum kena, atau mungkin di MGMP mungkin ada Ibu Erlina, ada Pak Novrien, itu senior saya, mungkin bisa itu Bu. Nah, karena mereka pengalamannya luar biasa saya rasa. Saya pernah dengar mereka punya teknik mengajar yang ya saya rasa saya sangat menarik ketika mereka menyampaikannya itu. Nah, waktu itu pernah dalam teknik misalnya di kelas dalam permainan games. Nah, itu juga saya lakukan. Nah, ini saya penasaran dengan yang speaking ini. Mungkin saya bisa tanya ke mereka, Bu. Oh ya, bagus itu Bu Nova. Untuk menambah pengalaman praktek baik dari teman-teman ya, Bu Nova ya. Oh iya Bu, satu lagi mungkin saya harus ini juga nih Bu. Mungkin harus sering-sering lihat di YouTube gitu Bu ya. Bagaimana strategi untuk membangun kepercayaan diri siswa dalam berlatih speaking gitu Bu. Ya, benar-benar. Kayaknya ya. Apalagi sekarang kalau dalam era digital gini Bu ya, saya harus menggali informasi kayaknya Bu ya. Nah, saya mau nanya nih, kapan nih rencananya nih menggali informasi itu? Tadi Bu Nova menjelaskan kepingin cari informasi di YouTube, kemudian rencananya tadi mau menghubungi teman-teman, berkolaborasi atau diskusi kepada senior yang ada di MGMP maupun di sekolah.
Nih, saya mau tanya nih, kapan nih? Nah, setelah ngobrol dengan Ibu nih saya jadi semangat nih, Bu. Alhamdulillah. Ya jadi saya semangat. Jadi saya seolah-olah saya merasakan kayaknya ada sesuatu yang aduh kok datang dari dalam diri saya gini kan. Ya kalau untuk kayak YouTube tuh mungkin sesudah ngobrol dengan Ibu mungkin saya langsung cari nih Ibu, cari jawabannya. Terus kalau untuk rekan sejawat mungkin mulai besok Bu ya, karena kan sekarang malam nih. Jadi besok akan saya tanyakan. Kalau untuk MGMP, kawan-kawan MGMP ya bisa saya lewat telepon, bisa secara japri, ataupun nanti pas pertemuan ini kan saya bisa sampaikan saat kita lakukan pertemuan. Tapi kayaknya kalau yang paling tercepat itu melalui telepon lah Ibu. Oh iya, bagus itu. Ini saya mau nanya juga nih, kapan nih yang waktu yang dibutuhkan Bu Nova untuk menggali informasi itu gimana? Berapa lama ini? Kalau untuk menggali informasi, saya rasa kalau saya bisa melakukannya dengan cepat, mudah-mudahan dalam jangka 2 sampai 3 hari ini insya Allah bisa mendapatkan informasi itulah ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan karena saya semangat sekali nih sudah berdiskusi dengan Ibu nih langsung saya sudah ini saya mau ngapain ya itu sudah terbayang di otak saya. Oh, berarti 2 hari ya? 2 hari ya? Ya, Dikasih waktu 2 ya? hari lah. Iya 2 hari, Bu. 3 hari nih. Iya. Berarti nanti Mudah-mudahan Bu ya kalau nggak ada halangan. Insya Allah. Berarti nanti kita diskusi lagi nih ya, gimana perkembangannya, berbagi informasi yang disampaikan oleh Bu Nova, mungkin bisa bermanfaat juga untuk saya nantinya. Saya tunggu loh Bu Nova, 3 hari Iya kemudian. Bu, iya, mudah-mudahan Bu ya. Iya insya Allah kita Oke, bertemu lagi. ada lagi Bu Nova yang mau dieksplorasikan? Kayaknya enggak itu aja lah Bu. Kayaknya saya sudah senang sekali. Kayaknya kayaknya saya sudah menemukan apa yang saya cari nih Bu. Tadi kan saya nanyakan apa strateginya. Ternyata setelah berbincang dengan Ibu kok ada rasa kok saya sendiri yang menemukannya rasanya. Tapi apakah itu benar atau tidak? Bagaimana dengan menurut Bu Erlina? Tadi kan Bu Nova bercerita bahwa Bu Nova kepingin meningkatkan kemampuan speaking anaknya, terus meningkatkan rasa percaya diri. Terus Bu Nova tadi udah menjelaskan sendiri bagaimana diri Bu Nova sendiri untuk meningkatkan kepercayaan diri Ibu dan ingin dipraktekkan kepada muridnya ya. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa berhasil. Ya, namanya juga usaha untuk menuntun anak ya Bu Nova ya, biar kemampuan speakingnya juga lancar sesuai dengan impian Bu Nova, murid impian Bu Nova. Iya. Oke, Bu Nova. Jadi apa nih Bu Nova simpulan dari obrolan kita ini? Jadi menurut saya siswa saya tadi yang ada punya masalah dengan speakingnya, dia kurang mampu dalam mengekspresikan dirinya dalam berbicara bahasa Inggris. Saya punya saya harap saya punya solusi dan solusi itu saya dapatkan misalnya dengan cara pertama adalah untuk membangun motivasinya ya tadi kayaknya permasalahannya di percaya diri kurang percaya dirinya jadi saya bangun dulu kok membangun rasa percaya dirinya itu dengan cara mungkin saya melakukan perubahan pada metode mengajar saya mungkin produk yang dihasilkannya juga mungkin agak berbeda. Kalau yang biasa saya lakukan mungkin di dalam kelas, mungkin supaya dia agak sedikit lebih berani, saya mencoba dia dengan teknik yang lain yaitu dengan sistem rekaman. Mungkin dia lebih berani. Kemudian saya lakukan, saya akan bertemu dengan rekan sejawat saya di sekolah dulu yang sama jenis, itu berbagilah bagaimana praktik baik mereka yang bisa saya terapkan pada kegiatan speaking. Kemudian juga untuk melebarnya lagi saya akan bertanya dengan rekan-rekan
sejawat yang berada di MGMP. Kemudian ya tentunya untuk diri saya sendiri, untuk meningkatkan kompetensi saya akan menggali informasi melalui media-media seperti YouTube ataupun Google dan lain seperti itu, Bu. Oh iya, bagus itu Bu Nova. Rencananya udah lengkap, komplit. Jangan membuat saya penasaran nanti ke depannya 3 hari kemudian kita berjumpa, coaching lagi, diskusi lagi. Bu Nova bisa sharing apa informasi yang Ibu Nova dapat dan pengalaman baik dari teman-teman yang lain, ya, berbagi ide ya Bu Nova ya. Iya, Jadi Bu, mudah-mudahan. coaching ini bukan hanya masalah loh Bu Nova. Coaching ini juga bisa Bu Nova menyampaikan pengalaman baik Bu Nova ya dalam kegiatan coaching ini, dan mungkin ada yang perlu dikembangkan lagi seperti itu. Oke. Iya. Bagaimana Bu Nova? Udah jelas ya, udah fresh lagi ya. Udah fresh, udah senang, rasanya udah puas lah, gimana. Tadi tuh saya sempat agak mikir apa sih gitu kan. Nah, ternyata setelah berdiskusi, jadi itu membuka pikiran saya seperti itu Bu Erlina. Oke, alhamdulillah. Gimana Bu Nova? Sudah? Sudah. Ya saya rasa cukup. Terima kasih banyak Bu Erlina atas waktunya ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Oke, Bu Erlina, karena Bu waktunya tidak panjang ya, saya takut mengganggu waktu Ibu. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sesi 1 sudah selesai. Yang menjadi coach itu Bu Erlina dan coachi Ibu Nova. Berikutnya saya akan memberikan umpan balik terhadap Ibu Erlina yang juga menjadi coach. Yang saya amati dari awal hingga akhir tadi, antara coach dan coachi itu sudah tidak ada jarak lagi, tidak ada batasan lagi. Terlihat akrab, sehingga Ibu Nova Triana itu menyampaikan dengan lugas permasalahannya itu secara terbuka. Kemudian Bu Erlina juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Nova. Ketika Bu Nova mengungkapkan, Bu Erlina langsung menanggapi. Bu Erlina menanyakan sesuatu, Ibu Nova langsung menangkap dan ingin membicarakan apa yang ada di pikirannya. Jadi semuanya mengalir seperti air, sesuai dengan tujuan tadi, yaitu tirta. Kemudian dari tirta tersebut, yang pertama itu, tahap pertama itu tujuan. Bu Erlina tadi menanyakan ke Ibu Nova, tidak menanyakan ya, mengobrol secara langsung, tanpa disadari Ibu Nova juga menyampaikan tujuannya. Sebenarnya proses coaching itu mau tujuannya itu apa gitu, tadi sudah nampak. Kemudian Ibu Erlina juga sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang ada pada Ibu Nova. Kemudian Ibu Erlina juga ini terlihat rencana aksi yang ingin dilakukan oleh Ibu Nova. Tadi juga sudah disampaikan. Kemudian setelah menemukan sendiri, itu berikutnya tanggung jawab Ibu Nova setelah menemukan strategi itu mau ngapain. Jadi dari alur cerita tersebut, semuanya sudah penuh, sudah lengkap, kemudian tidak ada justifikasi pertanyaan Ibu Erlina kepada Ibu Nova, sehingga Ibu Nova itu dapat menjawab tanpa, kalau saya lihat ya Bu, tanpa rasa kanan, tanpa rasa ancaman, dan keluar dengan sendirinya. Kemudian Ibu Erlina juga tadi menanyakan secara spesifik sebenarnya permasalahan apa yang timbul dari Bu Nova. Kemudian berdasarkan pengamatan saya juga, Ibu Erlina itu fokus mendengarkan Ibu Nova. Kemudian Ibu Nova itu langsung menanggapi apa yang Ibu Erlina bicarakan. Jadi sudah sangat pas sekali proses coachingnya. Kemudian di akhir coaching tadi juga Ibu Erlina itu sudah menanyakan sesuatu hal apa lagi yang ingin dikembangkan. Tadi sudah ditanyakan sendiri, sudah ditanyakan langsung. Kemudian pada akhirnya Ibu Nova juga sudah menemukan strategi sesuai dengan tujuan di awal tanpa
Ibu Erlina itu menanyakan menjustifikasi, akhirnya muncul sendiri. Mungkin berdasarkan pengamatan saya secara overall, secara menyeluruh, Ibu Erlina sudah melakukan coaching itu dengan baik sesuai dengan prinsip coaching, begitu Bu. Ya, terima kasih Pak Agung. Jadi pengamatan saya. Selanjutnya untuk sesi kedua, itu Ibu Erlina sebagai coaching dan Ibu Nova sebagai coach. Sudah siap? Mau cerita apa nih? Sudah siap ya? Atau istirahat sebentar? Bu Nova udah siap? Bu Erlina sudah siap? Tunggu bentar. Dah. Terima kasih. Selanjutnya adalah sesi kedua. Pada sesi kedua, di sini saya masih sebagai pengamat, kemudian Ibu Nova Triana sebagai coach, dan Ibu Erlina Wulansari sebagai coaching. Apakah Ibu Nova dan Bu Erlina sudah siap? Insya Allah. Ya, siap. Oke, kalau sudah siap, saya persilakan. Assalamualaikum Bu Erlina. Waalaikumsalam Bu Nova. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Tumben nih, nelpon saya tadi katanya mau curhat nih. Sekarang kita udah ketemuan di media ini. Nah, apa nih yang mau dibicarakan? Iya, tadi nelpon kayaknya belum puas ya, pengennya langsung tatap muka. Ini Bu Nova, saya itu kepingin curhat. Ya, sekolah saya ini kan sekolah boarding, Bu. Ya. Sebenarnya di boarding ini kepinginnya itu satu kegiatan pembelajaran itu tuntas. Anak-anak udah siap mengerjakan LKPD. Dan di akhir pembelajaran itu sudah mengambilkan refleksi, udah selesai. Nah, ternyata ini ada satu anak, LKPD-nya itu masih ditunggu, perlu waktu lagi, sehingga membuat saya itu untuk planning pertemuan berikutnya ya otomatis terganggu ya, Bu Nova. Nah, jadi saya jadi agak bingung nih, gimana ya ngatasin anak-anak ini, biar mereka ini semangat ngerjakan tugas-tugasnya. Kan saya juga kepingin hasil produk pembelajaran saya kan bagus gitu, ada portofolio hasil kerja anak seperti itu. Oh ya. Oke Bu, kalau saya tangkap dari apa yang Ibu ceritakan, seperti Ibu merasa tidak nyaman ya dengan situasi yang Ibu hadapi saat ini terhadap siswa Ibu yang bertingkah laku seperti itu. Nah, di akhir pertemuan kita ini Bu, kira-kira apa sih yang menjadi tujuan akhirnya Ibu? Ingin saya tanyakan dulu sebelum kita ini, karena mungkin percakapan kita ini kan tidak terlalu panjang ya Bu. Jadi saya ingin tanyakan dulu apa sih tujuan akhir Ibu? Tujuan akhir saya itu, saya kepingin gimana ya dapat pencerahan, solusi, mungkin tips, trik untuk mengatasi anak-anak biar mereka bisa mengerjakan tugasnya tepat waktu, seperti itu. Seperti itu, Ibu. Oke, ya. Berarti tujuan akhir Ibu adalah Ibu ingin mendapatkan solusi atau tips bagaimana mengatasi siswa supaya mereka bisa lengkap tugasnya dan dikumpulkan secara tepat waktu ya, Bu. Iya. Nah, selain itu juga Ibu, biar rencana pembelajaran saya itu, jurnal rencana mingguan saya itu juga berjalan sesuai kan. Oh, minggu ini kita fokus pada tujuan pembelajaran ini, minggu ini seperti ini. Jadi pas akhir semester pun udah
capaian kurikulumnya juga udah pas, seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya apakah Ibu pernah bertanya nih kepada siswa Ibu kenapa dia tidak mengumpulkan tugasnya tepat waktu gitu atau tidak melengkapi tugasnya? Saya sudah pernah mencoba manggil mereka. Apa nih masalahnya ini? Terus mereka jelaskan, padat Bu kegiatan di pondok, kami harus ini, piket, terus ngapalin ini, ngerjakan kegiatan-kegiatan pondok, seperti itu. Jadi gak ada waktu Bu, kata. Terus apakah saya harus memberikan waktu ya ke mereka, waktu tambahan? Ya udah saya kasih waktulah tambahan kepada mereka. Ditunggu-tunggu. Ya satu mengumpulkan, ada lagi yang belum juga ngumpulin sampai saya tagih-tagih. Waduh, jadi penagih deh saya. Kayak tagih utang Bu ya, tapi nggak dibayar-bayar ya. Iya, Tapi ya berarti sebenarnya. Ibu menginginkan sepertinya ada sesuatu yang ingin Ibu capai tadi ya, seperti yang tujuan akhirnya Ibu punya solusi. Nah, menurut Ibu nih kondisi yang bagaimana yang ideal menurut Ibu bagi siswa itu harusnya? Ya, Kalau tadi Ibu mengatakan Ibu sudah manggil dia, kemudian mengasih tahu dia mengenai apa permasalahannya, ternyata dia masih mengulangi. Nah, berarti Ibu masih menginginkan ada kondisi yang lebih dari itu ya. Nah, kalau iya. gitu kondisi ideal seperti apa itu Ibu? Saya tuh kepinginnya kan saat proses pembelajaran saya itu tujuan pembelajaran saya itu tercapai dan anak-anak itu mengumpulkan tugasnya tepat waktu, sehingga saya penilaian pun juga cepat menilainya kan. Selain menilai proses juga menilai hasil karya mereka. Saya kepinginnya seperti itu. Ya karena kondisi saya juga sibuk ya sebagai wakil, ya saya harus kerjakan ini. Terkadang saya lupa. Udah lagi anak itu lupa, akhirnya lupa ya. Terus ketika saya mengecek lagi, ternyata nilai mereka belum lengkap. Nah, seperti itu. Apakah ya saya kan harus memberikan nilai ya, Bu ya. Seperti itu. Sedangkan mereka tidak ngerjain tugas. Jadi menurut Ibu gini ya, tadi Ibu menyatakan Ibu sudah berupaya memanggil siswanya. Menurut Ibu nih, kira-kira ada nggak ya upaya lain yang kira-kira bisa mengubah perilaku siswa Ibu itu untuk berubah menjadi lebih baik, maksudnya lebih dari yang saat sekarang ini gitu. Ya, kalau tadi Ibu hanya memanggil, kira-kira ada nggak yang lebih? Kira-kira upaya Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Saya memanggil. Memanggil kan memanggil siswa tadi. Iya. Apakah Ibu pernah memanggil orang tua gitu? Ini saya kan memanggil siswa. Saya baru ingat Ibu. Di kelas itu ada kesepakatan kelas. Nah, ya. Saya baru ingat. Kemarin kan saya baru fokus pada memanggil ya. Manggil mereka, menanyain apa sih penyebab mereka ini? Bagaimana sih apa kendala dari yang mereka hadapi terhadap tugas yang saya berikan, seperti itu. Sepertinya saya harus mempertegas lagi, ada keyakinan kelas itu yang harus saya terapkan di kelas, sekaligus mengingatkan mereka ya Bu ya. Iya. Saya baru ingat. Aduh. Berarti Ibu di sini saya tangkap Ibu sudah pernah membuat kesepakatan kelas ya? Iya, saya udah pernah buat kesepakatan kelas. Sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas itu karena ini timbul masalah, kira-kira apa yang Ibu upayakan dari kesepakatan kelas tadi? Kayaknya saya harus mengingatkan ini anak di awal
pembelajaran. Kita mau membuat kesepakatan dulu tentang tugasnya supaya mereka bisa tepat waktu. Dan saya juga harus menanyakan pada mereka bagaimana berapa prosesnya kesepakatan kita bersama anak tentang proses pembelajaran, terus tentang pengumpulan tugasnya itu, waktunya itu sepertinya. Oh iya, kemarin itu ada satu anak dia curhat, dia itu ada kesulitan sedikit sih dengan tugas, terus saya berikanlah saran untuk bekerja sama dengan temannya. Jadi tugasnya ini kan berkelompok. Kelompok yang ini yang sudah saya mintalah membantu kelompok ini. Kayaknya saya juga harus menekankan kelompok itu untuk saling tolong-menolong kepada temannya, pada kelompok lain. Sepertinya itu. Ya, Bu, ya? Ya. Berarti sebenarnya Ibu sudah ada melakukan loh yang namanya kayaknya penyelesaian masalah loh dari contoh yang Ibu sampaikan. Masih ingat nggak kira-kira apa nama langkahnya itu, Ibu? Oh, yang ya, karena Ibu kayak semacam menanyakan ke siswa, kemudian Ibu menanyakan tadi apa yang bisa dia lakukan, kan itu kan udah pemecahan masalah. Iya, saya kan udah manggil mereka, terus saya lakukan. Dengan menanyakan keyakinan, kan kesepakatan kelas itu ada keyakinannya. Nah, itu apa yang Ibu lakukan itu? Itu kan namanya restitusi, Bu, restitusi. Itu dia. Berarti itu juga sudah menjadi solusi. Ibu udah menemukannya sendiri, ya. Cuma mungkin Ibu perlu tingkatkan lagi, gitu ya, Bu. Perlu dibiasakan, Bu, karena baru belajar. Ya, perlu pembiasaan. Saya tahu mungkin Ibu karena sibuk, ya. Terkadang itu tidak tercover, Bu, ya, tidak tertutupi dengan kegiatan-kegiatan Ibu. Tapi mungkin kalau restitusi itu kan nggak mesti kita kadang tempatnya di mana bisa saja kita ketemu dia, penting tatap muka gitu ya, Bu. Ya, selain melakukan restitusi, mungkin apa yang bisa dilakukan Ibu? Kalau tadi kan hanya berkaitan ke siswanya, mungkin apa yang bisa siapa yang bisa membantu Ibu kira-kira untuk mencapai tujuan ini, kan? Sepertinya saya juga harus memberitahu kepada pamong murid ini. Oh ya, kalau di asrama ada pamong ya, Bu, ya? Iya, saya harus mengingatkan pamong dengan ini ke ketua kamar mungkin ya, ketua kamar mereka atau ketua supaya saat kegiatan mereka belajar saling belajar, saling kerja kelompok itu saling mengingatkan tugasnya masing-masing dan saling membantu. Tadi saya teringat lagi, Bu, tadi kan keyakinan kelas bahwa di keyakinan kelas itu ada kata saling tolong-menolong. Jadi saya kepingin menerapkan tolong-menolong, misalnya teman sejawat untuk menolong kelompok lain, sehingga kelompok lain ini juga selesai tugasnya. Saya baru terpikir itu. Kemarin kan saya fokusnya pada ngejar nih, mana tugasnya belum selesai, jadi kenapa alasannya udah saya lakukan restitusinya. Ingatlah keyakinan kelas kita bahwa kita harus tepat waktu, gitu kan. Terus saya lupa keyakinan yang satunya lagi, kayak harus 2 keyakinan kelas yang harus ditekankan ya. Iya. Berarti di sini Ibu kalau saya tangkap cerita Ibu tadi ya, ada beberapa sebenarnya sudah Ibu temukan solusinya. Seperti pertama tadi ada apa ya, Ibu? Masih ingat? Ibu akan melakukan panggilan tadi ya. Nah, panggilan itu ya dengan restitusi itu ya, dengan menanyakan keyakinan kelas pada siswa itu sendiri. Dan juga tadi Ibu mengingat adalah salah satu keyakinan itu adalah saling tolong-menolong. Berarti Ibu melakukan kolaborasi ya. Namanya kolaborasi nggak, Bu? Oh iya, benar. Nah, kolaborasi dengan siswa yang lain ya, Bu. Nah, kemudian Ibu juga tadi menghubungi pamong atau ketua kamar untuk membantu Ibu dalam mengingatkan Ibu ya terhadap apa yang menjadi rencana Ibu tadi ya, sehingga itu menjadi komitmen yang akan berjalan dengan lancar.
Nah, seperti itu Bu ya. Iya. Jadi Ibu sebenarnya udah hebat loh, udah bisa menemukannya, cuma mungkin tanpa disadari gitu ya. Iya, tadi Nah, tuh saya tuh fokusnya heeh, pada satu permasalahan, tapi saya nggak lihat apa heeh, ternyata ada sih potensi-potensi aset yang lain yang harus heeh. dimanfaatkan. Jadi mungkin karena sibuk juga ya Bu ya, sibuk Iya, ini sibuk itu ini, jadi mungkin. fokusnya Jadi aduh masalah lagi. Oh ternyata padahal ada solusinya dari kegiatan ini beneran. Oh ya. iya, Ibu sudah bisa sebenarnya menemukan solusinya, tapi mungkin di sini kurangnya apa namanya tuh penerapannya saja Bu ya, karena tadi faktor kesibukan. Tapi ke depannya mudah-mudahan itu bisa rencananya bisa berjalan Bu ya, dan itu akan bisa mengubah perilaku siswa Ibu bisa menjadi lebih baik dan dalam hal melengkapi tugasnya Bu ya secara tepat waktu. Nah, jadi itulah Bu ya. Oh ya, supaya percakapan kita ini memiliki arti, mungkin Ibu bisa mengingat kembali apa yang sudah kita bicarakan tadi, menyimpulkan apa yang sudah kita bicarakan. Apakah Ibu merasa apa yang menjadi tujuan Ibu itu sudah tercapai atau belum? Ya. Silakan Ibu coba. Alhamdulillah. Tadi awalnya saya agak bingung ya, ingin apa ya. Ternyata bagaimana ya mengatasi permasalahan pada anak ini ya, solusinya ternyata dari percakapan dengan Bu Nova, terpikir saya udah melakukan restitusi. Dan ternyata dari restitusi itu bisa saya kembangkan lagi ya Bu Nova ya, Iya, tentang keyakinan kelas yang lain yang harus saya tekankan, yaitu saling tolong-menolong. Dan di situ saya muncullah ide untuk berkolaborasi dengan siswa lain untuk menolong siswa lain. Berarti sesama siswa saling tolong-menolong dalam grup, sehingga tugas anak ini dapat terselesaikan ya, khususnya bisa tepat waktu. Kalau saya sih bukan hanya ya nggak tepat waktu, tapi yang penting ngumpul ya. Ngumpul terus saya lihat hasilnya, oh ternyata mereka memahami proses pembelajaran dan bisa menghasilkan hasil pembelajarannya. Itu yang saya ingin lihat itu sih. Selain Iya, tepat keren waktu sekali juga. tuh Bu Uli ya. Bu Uli. Keren sekali Bu Erlina ya. Nah, saya teringat dengan Bu Uli, teman saya tadi sebelumnya juga curhat dengan saya. Oh iya. Heeh. Nah, gini, Bu Erlina kira-kira nih saya kan sudah nih nemuin solusinya. Kira-kira kapan nih rencana aksinya nih? Kayaknya insya Allah besok nih saya menemui beberapa anak ini kan anaknya beberapa nih Bu, bukan satu Ibu. Iya, heeh. Ada sekitar ada 2 kelompok, satu kelompok itu ada 3 orang, jadi sekitar 6. Iya. Saya harus ingatkan lagi nih, harus panggil mereka. Mereka sih sudah ngasih alasan kenapa, terus saya udah ingatkan berkali-kali tapi masih juga. Kayak saya harus manggil mereka lagi, menekankan lagi tentang restitusi, segitiga restitusi, bagaimana sih mereka bisa berpikir untuk mengembangkan solusinya juga kan, terus mengingatkan tentang keyakinan kelas ya, dan saling menolong. Kayaknya saya juga tidak hanya memanggil 2 kelompok yang belum ngerjain tugas, saya juga memanggil kelompok lain yang mungkin tugasnya bagus, biar saya Iya. apresiasi. Terus saya juga minta anak yang dari kelompok yang tugasnya itu bagus bisa memberikan bantuan kepada kelompok lain, sehingga kelompok lain pun tugasnya juga terselesaikan. Seperti itu. Ya, tuh keren sekali Bu Erlina kalau ini sudah tercapai nih kira-kira apalagi waktunya tidak terlalu lama ya Ibu Erlina bisa melakukannya. Saya yakin ini akan berhasil Bu Erlina karena itu juga meringankan tugas Bu Erlina nih. Ya, Bu Erlina tidak bekerja sendiri, Bu Erlina dibantu oleh siswa-siswa lain yang tugasnya udah lengkap, tanpa sadar Ibu Erlina sebagai wakil kan nih banyak kegiatan, tinggal bilang gimana nih nggak bisa, nah, tolong bantu temannya dan solusi pun tercapai ya Bu Iya, Erlina ya, gimana? alhamdulillah. Alhamdulillah saya jujur Ibu ya, saya terbuka nih dari kita diskusi ini, coaching ini, jadi saya terbuka menemukan solusi. Terus walaupun saya sudah berusaha menemukan solusi sendiri, ternyata dari kegiatan coaching ini saya menemukan lagi solusi yang bisa membantu solusi yang plan A. Jadi ada plan B. Plan A, iya. Saling memperkuat, jadi bisa
cepat terselesaikan dari masalah yang saya hadapi ini. Ya, syukur alhamdulillah Bu Erlina ya. Mudah-mudahan nih, kira-kira kapan nih saya bisa mendengar cerita tentang keberhasilan Bu Erlina ini? Kayaknya saya kan besok ini Bu, saya kan akan manggil anak yang 2 kelompok ini yang belum mengerjakan tugas. Terus 1 kelompok yang sudah tugasnya bagus dan saya minta mereka membantu mereka. Terus nanti saya diskusi ke mereka dulu Ibu, berapa waktu mereka bisa menyelesaikan tugasnya dan yang ini bisa membantu kelompok lain. Karena ini mendekati ujian, kayaknya saya kasih waktu sampai hari Senin besok lah Bu ya. Senin. Ini hari apa nih? Berarti lebih kurang seminggu ya? Iya, seminggu Bu ya. Ya, mudah-mudahan ya Ibu Erlina, saya harap kita bisa bertemu lagi 1 minggu kemudian untuk melakukan coaching. Saya ingin mendengar keberhasilan Bu Erlina. Mudah-mudahan keberhasilan Bu Erlina ini nanti bisa menjadi praktik baik ya, dan bisa berbagi dengan teman-teman. Semua bahkan untuk saya juga mungkin ya. Iya, terima kasih juga ya mudah-mudahan sekali. Atas pencerahannya juga bisa membuat saya terpikir juga ternyata ya. Ya, syukur alhamdulillah kalau apa yang Ibu rasakan sekarang Ibu merasa senang karena ada pencerahannya. Iya, Bu Erlina. Kira-kira apakah itu masih cukup atau ada ingin yang disampaikan lagi Bu Erlina? Insya Allah cukup Bu. Sebelumnya saya terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Kita bisa diskusi, bisa ngobrol, dan akhirnya saya juga bisa menemukan solusi dari obrolan kita. Ya, mudah-mudahan Bu Erlina ya. Oke, baiklah Bu Erlina, karena ini waktunya tidak terlalu panjang, waktunya singkat kita. Saya akhiri Bu Erlina ya. Sampai jumpa di minggu depan ya. Mudah-mudahan saya bisa mendengar cerita Bu Erlina yang good news. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bu Erlina. Oke, terima kasih Ibu Nova dan Bu Erlina telah menyelesaikan coaching ini. Selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik sekarang ini saya berikan kepada Ibu Nova yang bertugas sebagai coach. Berdasarkan pengamatan saya dari awal hingga akhir tadi sudah berjalan dengan lancar, baik. Kemudian sama Ibu Nova dan Bu Erlina juga sudah tidak ada jarak, sehingga Ibu Erlina terlihat sangat nyaman untuk mengutarakan semua unek-uneknya kepada Ibu Nova. Dan Ibu Nova dengan sabar mendengarkan, kemudian menanggapi apa yang Ibu Erlina sampaikan. Jadi kemitraannya itu sudah pas, sudah cocok. Kemudian Ibu Nova juga sangat kreatif untuk memberikan feedback kepada Ibu Erlina, sehingga Ibu Erlina antusias sekali menjawab apa yang feedback Ibu Nova berikan. Kemudian pada proses coaching tadi, Ibu Nova sudah menanyakan tentang sebenarnya apa sih tujuan dari coaching ini kepada Ibu Erlina, tadi sudah ditanyakan. Kemudian juga sudah menanyakan secara spesifik apa yang harus diatasi dari permasalahan Bu Erlina. Tadi Ibu Nova sudah sampaikan, sehingga diskusinya itu tidak melebar, fokus kepada satu permasalahan dulu di awal. Kemudian Bu Nova juga sudah menyampaikan sesuatu ke Bu Erlina, sehingga Bu Erlina dengan sendirinya menyampaikan tujuan yang diinginkan dari permasalahannya. Kemudian selama proses coaching itu Ibu Nova sangat fokus, kemudian Ibu Erlina itu sangat antusias untuk mengeluarkan unek-uneknya, sehingga di akhir Ibu Erlina itu sudah plong gitu, seperti sudah ada cercah solusi untuk disampaikan untuk di salah satu strategi untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian setelah proses coaching, tadi Ibu Nova juga Ibu Erlina sudah menemukan sendiri strateginya dengan
pancingan-pancingan perkataan, pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nova. Jadi mengalir, Tirta pun di situ sangat terlihat sekali. Alur Tirta dari tujuan, identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab ke depannya seperti apa, itu sudah diutarakan oleh Ibu Nova. Kemudian Ibu Nova juga sudah menyampaikan, menanyakan sesuatu hal yang ingin dikembangkan lagi. Kemudian Ibu Erlina tetapi masih fokus pada permasalahan untuk menghadapi anak-anak yang tidak menyelesaikan tugas tadi. Sehingga menemukan sendiri strateginya yaitu restitusi yang dilakukan oleh Bu Erlina dan anak-anak. Secara keseluruhan Ibu Nova dan Ibu Erlina itu sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching yang ada, yaitu kemitraannya ada, prosesnya secara kreatif ada, kemudian Bu Nova menggali potensi yang dimiliki Bu Erlina secara maksimal. Itulah tadi berdasarkan pengamatan dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau umpan balik saya tidak berkenan oleh Bu Nova dan Bu Erlina. Terima kasih Pak Agun atas umpan baliknya. Mudah-mudahan apa yang menjadi umpan baliknya bisa kita terus terapkan sehingga kita bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching-coaching berikutnya. Itu dari saya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.